Ananta Syahwala. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pelaku usaha di bidang olahan kacang. Nah, sebelum masuk ke wawancara, ada baiknya Bang perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Nama saya Tim Munazir, asal dari Mangging, Aceh Barat Daya, dan sudah memulai usaha sekitar 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun kurang lebih. Oke, Bang. Baik, jadi awal mula Abang dapat ide untuk usaha di bidang olahan kacang ini gimana Bang ceritanya? Oke, sebenarnya ini usaha dari orang tua. Jadi kebetulan saya di kampung, tepatnya di Mangging. Itu kami ada usaha keluarga jualan kelontong. Jadi ada tokonya di pasar satu, di dekat rumah satu, depan rumah. Nah, karena kami punya 2 toko, maka ibu dia suka buat kacang untuk taruh di depan toko, untuk ditaruh di toko sendiri. Nah, jadi kemudian saat kami kuliah, disitulah mulai muncul ide bagaimana kita kembangkan usaha yang ibu lakukan tersebut. Nah, dari situ kita melihat peluang, kayaknya cocok nih di Banda Aceh. Nah, dari situlah mulai kita produksi kacang, sampai dari produksinya di sana kita produksi di Banda Aceh. Ini berarti masa-masa kuliah Bang dulu ya? Ya, dari masa kuliah tahun 2015. Jadi itu Bang emang namanya kacang manggis itu asalnya dari mana Bang sebenarnya? Jadi dulu ya dasarnya memang dari Manggeng. Jadi cuma sekarang karena bahan baku yang terbatas, jadi kita belinya dari seluruh Aceh. Siapa aja yang membawa kacang, kiranya cocok dengan kacang spesifik kacang kita beli. Itu nggak harus dari Manggeng bahan bakunya. Cuma asal usul nama tersebut saat saya jualan di warung kopi, ada salah satu warung kopi namanya Ayah Gading. Nah, waktu itu belum ada merek, saya jualan seperti biasa aja. Kemudian dia tanya, asal dari mana? Dari Manggeng Bang. Nah, dari situ dia menarik untuk memanggil nama saya Kacang Manggeng. Nah, waktu pesan kacang Manggeng, tolong dibawa kacang Manggeng, tolong dibawa kacang. Nah, segitu sampai berpikiran juga, kayaknya bagus nih kalau namanya Kacang Manggeng. Dan ternyata ketika kita masuk nama Kacang Manggeng, banyak orang support. Nah, namanya terus berlanjut, kita buat label, kemudian kita urus original, dan alhamdulillah jadilah namanya Kacang Manggeng. Berarti dulu pas Abang mulai usaha yang di selama kuliah itu Abang di kos kan? Ya, di sewa rumah, kemudian buat usaha di sini berlanjut karena produksinya lebih besar, kami cari lahan, makanya cari tempatnya yang agak perdesaan sedikit. Berdapatlah di Alunaga dan Syahwala. Berarti Bang dulu waktu Abang usaha yang di Alunaga, Syahwala itu Abang sendiri yang ngelakuin atau ada kawan-kawan? Ada kawan-kawan, saya punya terutama keluarga yang membantu, orang tua, ibu, kemudian ada abang juga, kemudian ada saudara-saudara yang kuliah di Banda Aceh, kami rekrut, kemudian kami bekerja sama. Alhamdulillah berjalan lancar. Abang-abang sepupu yang kuliah di Banda Aceh juga support waktu itu. Jadi lumayan lah untuk ini. Menambah ya, ya bukan hanya menambah penghasilan, kami bisa, alhamdulillah bisa kuliah, bisa membiayai hidup, meningkatkan ekonomi keluarga, taraf kehidupannya bisa naik gitu kan. Dulu waktu Abang mulai satu itu di semester berapa Bang? Dan gimana Abang manajemen waktu antara usaha sama kuliah tuh? Ya, saya waktu itu kurang lebih semester 4 atau semester 5 begitu. Kebetulan saya ambil kelas malam di LP3I. Saya semester 1 sampai semester 2 itu kuliah pagi, kemudian masuk usaha ini baru mengambil kelas malam. Jadi saya kuliah setengah 6 sore, paginya sampai sore saya bangun usaha kacang, kerja menjadi karyawan usaha kacang juga. Nah, saya kuliahnya malam, setelah kuliah malam jam 9 saya antar kacang ke Kota Banda Aceh. Ya, ke Moro-Moro. Jadi saya tamat kuliah 2016, kemudian lanjut lagi kuliah di 2017,
S1 kuliahnya malam lagi, kelas malam. Kelas malam sampai 2019 selesai S1. Dan mungkin perlu cerita juga ya untuk semangat adik-adik. Iya. Saya jarang membuang waktu. 2016 saya jadi tenaga pegawai di Usia. Nah, tepatnya di Fakultas MIPA, jadi sekretaris dekan dari 2017 awal sampai 2023. Nah, 2023 saya jadi pegawai sampai sekarang, tepatnya di Biro Humas Rektor. Jadi menarik sekali Bang ya, di sini ceritanya manajemen waktunya. Ya. Yang itu sangat berguna bagi mahasiswa yang ingin mencoba berwirausaha sambil kuliah. Ya, tidak ada yang tidak mungkin ya. Iya. Selama saya melihatnya bukan bukan waktu kita yang kurang, tapi kadang-kadang kita saja yang tidak bisa mengaturnya. Nah, kita lebih waktu yang saya kemarin kalian usahakan pandailah mengelola waktu. Insya Allah kalau pandai mengelola waktu, maka kita akan bisa mencapai semua keinginan kita. Jadi nih Bang, dalam proses pengolahan kacang ini kan pertama kan panjang tuh, ada tahapan-tahapannya. Okay. Boleh nggak Bang ceritain sedikit tahapan dari awal sampai kita bisa konsumsi kacangnya ini, apa aja? Okay. Dari hulu ke hilirnya ya. Yeah. Ya. Jadi kacangnya memang kita belinya dari petani. Petani di kampung maupun petani yang di daerah barat selatan lah, lebih banyaknya dominannya dari sana. Kalaupun ada dari Sigli, dari Tangsi ada juga, tapi jarang. Sesekali kalau lagi panen baru dikirim ke sana. Nah, kemudian setelah kita beli dari petani, kemudian tahap pertama itu dilakukan pencucian. Nah, dicuci dulu sampai bersih semua. Kemudian setelah dicuci baru dijemur. Setelah pengeringan pertama, kemudian disortir, diberikan ke kami di sana memanfaatkan ibu-ibu di kampung. Nah, jadi memberdayakan lah ya istilahnya. Kita berdayakan ibu-ibu tidak perlu kerja di rumah di tempat produksi, dia tetap bekerja di rumah dia. Kemudian kita punya karyawan, kita antar kacang ke rumah-rumah. Nah, 1 goning misalnya, setengah goning. Nah, ibu-ibu dia menyortir. Nah, setelah disortir, kasih balik ke kita. Nah, kemudian dari sortiran yang sudah bersih, dijemur kembali sekali lagi. Nah, setelah dijemur, rasanya udah kering, baru diproses digongseng. Oh, gongseng. Setelah digongseng, disortir lagi, di packing, baru dijual. Berarti itu Bang, sortirnya masih pakai manual juga, dipilih satu-satu gitu? Iya, kalau sortir belum ada solusi untuk sementara. Ya, sama kayak kopi misalnya, masih harus dilakukan secara manual. Nah, karena dalam jumlah besar, kemudian kita nggak bisa pakai mesin kan. Nah, pilih satu-satu. Makanya tadi kita berdayakan ibu-ibu, ada sekitar 10 ibu-ibu yang kita berdayakan khusus untuk disortir kacang. Sampai sekarang masih gitu Bang? Masih. Berapa lama tuh Bang sortirnya? Tergantung kerja cepat, biasanya kami kasih waktu 24 jam. Sore ini kita ambil, besok pagi kita sore ini kita antar, besok pagi atau siang kita ambil. Berarti cuma sehari ya? Sehari, 4 jam lah kurang lebih. Kalau untuk gongseng itu Bang, kualitasnya gede tuh? Gede, isi 30 kilo sekali gongseng. Itu pun pakai manual juga Pak? Enggak, kita pakai mesin. Mesin gongseng? Mesin gongseng. Pernah lihat mesin kopi? Yang gongseng kopi itu? Oh iya. Kita coba cek aja nanti mesin kopi gongseng. Nah, kita inovasi, kita buat untuk kacang gongseng. Berarti itu Bang, sekali produksi misalnya dari tahap pertama sampai akhir itu berapa hari itu makan waktunya kira-kira? Cuci 3 hari. 3 hari? 3 hari. Sampai semuanya berarti siapnya 3 hari ya? 3 hari. 3 hari, 4 hari lah, paling lama 4 hari. Berarti dalam seminggu itu berapa kira-kira Bang produksinya? Sebenarnya tergantung penjualan, tingkat penjualan di pasar. Karena pasar ini kan ada sepinya, ada turunnya. Paling banyak itu sebulan 3 ton kalau sekarang. 3 paling atau 4 ton paling banyaknya.
maksimal 4 ton. Tapi kalau lagi sepi ada 1 ton, ada 1,5 ton. Berarti lumayan juga bang ya? Ya lumayan. Sampai berton gitu. Hmm. Kemudian bang itu dari segi harganya tuh bervariasi. Ya Mulai dari bervariasi, ada 1.000, 2.000, kemudian ada yang cup 5.000. Pemasarannya selain di warung di mana lagi bang? Swalayan? Swalayan, kemudian dulu kita ada juga pemasaran di minimarket, kemudian di souvenir sebelum Covid. Sempat update kemasan, kita beli kemasan di Bandung, kemasan persis kayak Garuda. Iya, iya. Cuma kalau saya lihat belum siap di pasaran untuk secara modern, untuk lebih bagus. Jadi kita udah pernah kerja di bidang itu, kemudian masih merugi, jarang orang yang beli untuk kacang. Belum siap untuk rugi di bidang itu. Jadi ya sudah, kita ambil putusan. Yang penting kan kita ini kan step by step lah ya, Iya, kalau betul. step by step. Sebenarnya kita sudah pernah berjaya, tepatnya tuh 2019. Itu sempat 5 ton, 6 ton mainnya. Kirimnya kemana-mana, penjualannya tuh udah lumayan. Kemudian Covid terjun bebas. Nah, 2000 bangkit 2024 baru mulai bangkit. 2004 awal, akhir 2023 baru normal bangkit. Alhamdulillah mulai sekarang udah mulai naik lagi. Nah, jadi kalau garis-garisnya tuh tahun-tahun ini udah mulai agak sedikit bagus kondisi pasar. 2020, 2023 wah itu mencekik kali itu. Nah, pelan-pelan, alhamdulillah sekarang udah mulai hampir normal, tapi belum normal, hampir normal. Berarti masa-masa abang menangani masa-masa yang turun tadi itu tuh gimana bang? Yang dari 2003 tadi? Kebetulan kan saya kan ada kerjaan lain, jadi ya, kacang tetap pelan-pelan seberapa mampu, yang penting jangan rugi aja, yang penting jangan mati, kemudian fokus kerja di bidang lain untuk sementara. Kalau untuk pasar online ini belum ada bang ya? Dulu sempat ada. Dulu sempat ada, kemudian sekarang belum saya mulai lagi. Itu masanya lewat Instagram atau lewat? Iya, dulu lewat Instagram, kemudian juga lewat selebgram, teman-teman kuliah saya dulu ada seleb. Iya, iya. Nah, saya minta bantu sama dia, bantulah seleb gitu kan. Alhamdulillah dari itu ada penjualan, kemudian efek dari kepemimpinan. Dulu pernah dipromosikan sama Ibu Darwati, si Pak Gubernur, Pak Irwandi ya. Kemudian juga pernah dari Bupati Akmal, dia. Kemudian dari Pak Aminullah, mantan wali kota dulu, pernah. Dan beberapa DPR. Dia pokoknya hancur leburnya tuh pas di Covid. Berarti masa 2019 tuh ya? Ya, 2019 saya sempat ke Malaysia jualan kacang, bawa kacang dengan kemasan bagus, dengan teman-teman UMKM, dibawa oleh Gubernur Pak Nova Riansyah. Nah, tapi sebenarnya kami hampir berhasil ya. Jadi karena Covid, di Covid saya rugi besar juga karena beberapa langganan yang udah saya kasih kacang tiba-tiba menghilang, jadi otomatis uangnya nggak bisa ditarik lagi. Itu hilangnya kenapa bang? Karena Covid tadi ya? Iya, karena Covid lagi kan, kita tadi kan udah kerja sama. Jadi kan kalau kerja sama itu dia nggak mungkin beli cash kan, kita harus kasih hutang. Misalnya kayak di Lusmawe saya kirim kacang ribuan bungkus, misalnya sekali kirim kita bilang lah 200 kilo kan kali 40.000 kan udah 8 juta kan. Jadi dari situ nggak bisa ditarik lagi uangnya, dia pun entah kemana. Musibah. Sudah musibah. Mungkin dia juga nggak sama dia uangnya, dia udah disebarkan kacangnya, tiba-tiba warungnya tutup, kedainya tutup, udah uangnya udah habis. Jadi imbasnya ke kita yang produksinya. Ya, betul. Berarti ini bang, harapan abang ke depannya tentang usaha abang gimana bang? Di bidang apa nih? Mungkin dari segi ala-ala yang tadi. Iya, mungkin
yang paling penting kalau ekonominya bagus, saya yakin usaha juga bagus. Karena kacang ini kan cemilan ya. Jadi semakin kalau masyarakatnya ada uang, masyarakat kan pasti ngopi. Nah kalau dia ngopi, dia pasti makan kacang. Nah, tapi kalau masyarakatnya nggak punya uang untuk ngopinya dia sulit. Nah, harapannya kepada pemerintah majukanlah ekonomi. Nah kalau ekonominya maju, pasti UMKM ini naik kelas. Nah kemudian juga kalau ekonomi sudah maju, barulah pemerintah coba melihat kondisi UMKM ini, cari solusi bagaimana bisa dikembangkan lagi ke tingkat nasional. Nah, setidaknya kan walaupun nggak sama seperti Garuda, setengah Garuda lah kita bisa bersaing kan. Nah, sebisa mungkin bantulah UMKM ini. Nah, kurang lebihnya gitu. Terakhir nih Bang, apa kata-kata motivasi Abang untuk mahasiswa kayak kami mungkin yang ingin terjun di wirausaha sambil kuliah? Oke, untuk mahasiswa, adik-adik manfaatkanlah waktu di usia muda ini. Jadi di usia muda lah kita punya energi lebih. Nah, jadi kita bisa berpikir banyak hal, punya wawasan luas. Nah, bekerjalah semaksimal mungkin di usia muda. Karena nanti kalau udah nikah, itu udah lain cara berpikirnya. Jangan menyerah, jangan berharap semua dari orang tua. Mandirilah dan bekerja keraslah. Itu aja. Oke, jadi kesimpulannya selagi kita masih muda, kita tetap terus berusaha, jangan menyerah, dan memanfaatkan masa-masa muda ini dengan sebaik mungkin. Gitu, Ya, benar. Oke, cukup sekian wawancara kita pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih Bang atas waktunya dan informasinya sekalian dengan inspirasinya buat kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.